Shalom, selamat malam semuanya. Selamat menikmati malam minggu. Hari ini cuaca begitu cerah, jadi hati kita juga cerah ya, Kak Juwita, karena benar-benar nggak ada hujan ya kan. Dan kami juga hari ini pakai putih-putih karena sesuai hati ya, putih ya. Amin. Nah di sini kita sudah kedatangan satu narasumber ya kan, yang akan menceritakan kepada kita bagaimana Kak Juwita merasakan bahwa dia tidak pernah sendirian, walaupun Kak Juwita ini dari pulau seberang gitu loh, tapi dia tidak pernah merasakan sendirian karena ada Tuhan dan ada orang-orang yang Tuhan selalu kirimkan untuk menemani dia. Jadi benar-benar tidak pernah sendirian. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, tapi kita harus kenalan dulu dong sama Kak Juwitanya. Oh iya, perkenalan. Karena kalau nggak kenal kan nggak sayang gitu. Jadi harus kenal dulu supaya tahu Kak Juwita ini sebenarnya siapa sih gitu kan. Maksudnya kuliahnya di mana. Nah kita harus tahu dulu ya pribadinya dia gitu. Oke Kak Juwita, boleh perkenalkan dirinya dulu. Salam buat kita semua dan juga kami ucapkan salam buat Bapak Ibu yang sedang mengikuti live streaming kami. Di sini kami nanti akan sharing-sharing di mana kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tadi perkenalan ya Kak? Oke, perkenalan. Nama saya nama saya Alpian Marta Juwita, marga saya atau boru saya itu Zebua. Saya asli, tidak ada campuran dari Nias ya. Dan saya anak pertama dari 4 bersaudara. 4 bersaudara ya. Dan sekarang lagi kuliah di salah satu kampus di STT ini di Medan ini, yaitu di STT Pelita Kebenaran, dan sekarang udah memasuki semester 7. Nanti tahun depan wisuda. Amin. Kita doakan sama-sama ya. Jadi kita sudah kenal nih sama Kak Juwita ya. Namanya Kak Juwita dan dari pulau seberang, dari Pulau Nias gitu kan. Jadi nyebrang ke sini pantesan ya cantik ya kakak ini ya, putih gitu. Rupanya dari Nias ya kan. Enggak ada, ada yang ada lompat batunya itu Kak. Oh, yang ada lompat batunya itu katanya. Oh, benar ya. Biasanya Nias terkenal lompat batu. Lompat batunya ya. Kapan-kapan nanti kita jalan-jalan ke Nias ya Kak ya. Pasti. Nah, jadi Kak Juwita ini juga tadi seperti sudah diceritakan bahwa sedang kuliah ya di STT Pelita Kebenaran. Jadi calon-calon ibu pendeta juga guru, ya. Kak. Guru ya? Iya, oh, PAK. calon guru PAK yang ngambil PAK. Jadi nanti kita doakan Kak Juwita, berharap dia bisa lulus di tahun depan, kita doakan bersama-sama. Nah, selanjutnya kita akan dengar nih dari Kak Juwita bagaimana sih awalnya kok bisa Kak Juwita itu migrasi ya ke Medan gitu kan, dari Nias gitu loh. Kan jauh nih kan dari Nias pindah ke Medan. Harus nyebrang laut ya Kak. Iya, harus nyebrang laut ya kan. Kalau belum ada pesawat dulu harus dari Sibolga ya kan. Iya. Nah, ini kan harus ke Medan. Naik kapal lagi ya kan. Dan sendirian ya Kak Juwita di Medannya? Iya, sendirian. Sendirian gitu karena banyak kan sih orang-orangnya. Banyak orang-orang di sekitar saya Kak. Banyak ya, tapi dari keluarga semuanya masih di Nias ya? Iya, masih di Nias. Masih di Nias. Jadi Kak Juwita itu ke Medan itu sendirian, memang untuk mau kuliah ya di STT itu. Memang dari sananya memang sudah mau kuliah di STT atau gimana Kak? Belum sih Kak. Pas tamat SMK dulu dari Nias, ke sini nggak ada niat untuk kuliah. Karena dari keluarga sebetulnya udah nggak mampu kan. Jadi ke Medan ini bersama keluarga kemarin mau cari kerja. Dan setelah menganggur selama 2 tahun, baru kepikiran lanjut kuliah Kak. Kayaknya tamat, bahkan sarjana aja sekarang ini kalau nggak ada pekerjaan yang udah menetap atau yang udah menghasilkan atau nggak mencari kerjaan, nggak ada gunanya ya Kak. Jadi apalagi kita yang masih tamatan SMK sederajat gitu. Kemarin itu. Jadi banyak teman-teman kasih motivasi, kasih dorongan, yaudah kuliah aja, nanti semuanya jangan uang kuliah atau tentang tugas-tugas pasti nanti berjalan, pasti bisa kita lewati itu sih Kak. Tapi tadi pertama Kakak bilang aku sendirian, kebetulan beberapa bulan yang lalu sih ada adikku di sini udah merantau. Ada yang paling terakhir yaitu cowok di Medan ini, tapi karena waktu dan pekerjaan kami masih belum jumpa, tapi baru beberapa bulan sih. Nanti kalau ada waktu, bukan karena ada apa-apa, tapi karena emang ada belum ada waktu yang cocok, jadi
belum bisa jumpa, tapi adikku udah di Medan ini. Oh, berarti adik yang paling kecil udah di Medan ya? Iya, udah. Berarti awalnya Kak Juwita ke Medan itu belum ada niat untuk kuliah ya? Iya, belum ada niat. Memang mau cari kerja. Tapi karena ada teman-teman yang juga mendorong ya kan, memotivasi, akhirnya terpikir untuk kuliah. Nah, jadi anak-anak muda semuanya nih denger ya, kita harus punya lingkungan dan teman-teman yang ada di sekitar kita itu adalah orang-orang yang memotivasi kita. Jadi bukan membuat kita mundur, tapi yang akan mendorong kita untuk maju. Nah, tadi kita sudah dengar dari Kak Juwita bahwa teman-temannya lah yang memberikan motivasi sehingga Kak Juwita terpikir untuk kuliah ya kan. Nah, dan juga dorongan dari keluarga. Dari keluarga ya pastinya ya. Nah, jadi setelah itu kok terpikirnya kuliahnya di STT gitu loh. Di STT ya kan. Iya. Kan banyak nih kuliah-kuliah yang lain gitu kan, kayak umpamanya kan yang ngetren kan akuntansi gitu kan, atau mungkin ekonomi atau apa. Kenapa milihnya STT gitu loh? Dulu pas masih SMK sih pengennya kalau seandainya nanti Tuhan izinkan mau kuliah, kalau nggak ambil jurusan bahasa Indonesia, guru agama. Oh, memang dari awal pengen jadi guru agama ya? Iya, mau salah satunya bahasa Indonesia itu banyak bercerita, dan guru juga banyak bercerita, sama sih banyak bercerita, tapi kalau guru ini, bahkan lagi kalau guru agama, kita akan jumpa nanti sama murid-murid dan bisa kita memberikan motivasi ataupun bahkan pengalaman-pengalaman kita sih, itu dalam pemikiranku pertama. Terus pas udah di Medan ini STT Pelita Kebenaran juga kemarin ada yang dorong ke sana, kayak nggak apa-apa, makanya lah ke STT Pelita Kebenaran Kak, gitu sih. Berarti memang dari SMK memang udah punya sedikit cita-cita untuk menjadi guru agama ya. Guru udah pengen menjadi guru agama ya kan. Oke. Nah, jadi dalam kita menentukan pilihan juga nih, jangan sampai kita membuat pilihan yang salah ya, apalagi kan itu kan untuk masa depan kita ya. Kita harus pikirkan kira-kira kalau umpamanya kita tamat SMA atau umpamanya sederajat ya kan, pengen melanjutkan kuliah nih, harus dipikirkan matang-matang apa kira-kira yang menjadi keahlian kita atau mungkin cita-cita kita dari dulu atau mungkin kerinduan hati kita. Nah, ambil itu ya, karena kan pasti itu kan membuat kita termotivasi dan juga kita semangat untuk mengerjakannya. Jadi kuliah itu bukan hanya sekedar ya udahlah sekedar kuliah aja, nggak seperti itu. Jadi sesuatu yang memang kita sukai supaya kita tekun mengerjakannya. Nah, setelah itu, setelah daftar kuliah kan pasti kan cari kos nih ya kan, cari tempat supaya deket tempat kuliah kan. Nah, seperti itu. Betul. Nah, jadi waktu itu Kak Juwita gimana nih nyari tempat atau gimana, yang bantuin siapa? Ya, gitu kan. Saya juga mau cerita sedikit ya. Saya lahir dari dari keluarga. Jadi mama saya itu udah meninggal. Sudah meninggal ya? Iya, udah lama, pas saya masih kelas 2 SD. Pas masih kelas 2 SD. Berarti masih kecil lah ya? Iya, jadi adik-adik saya itu masih kecil, yang di bawah saya, yang sampai yang terakhir itu kalau nggak salah 4 tahun. Yang paling kecil masih 4 tahun? Iya, 4 tahun. Jadi mama meninggal pada saat itu karena sakit di kampung. Jadi kalau dipikir-pikir kan tinggal bapak. Sekarang kalau seandainya kuliah itu sebetulnya nggak sanggup, karena adikku yang nomor 2 juga dia sekarang lagi kuliah di Nias. Tapi dijalani, dan semua karena Tuhan, pasti semua terlewati dan tercukupi. Dan saya juga di Medan ini kemarin itu saya nggak tinggal sama keluarga kandung ya, ada ikatan saudara. Tapi puji Tuhan, orang-orang di sekitar saya itu selalu menganggap saya seperti keluarga, bahkan anak sendiri. Selalu yang ada di samping saya itu mereka udah seperti orang tua saya gitu. Pas saya masih kecil udah pisah sama bapak mama sebelum mama meninggal. Bukan karena orang tua kemarin nggak sanggup, tapi kebetulan karena cucu paling besar, jadi diurus sama
keluarga mama. Oh berarti Jadi, iya, dari kecil emang udah nggak tinggal udah sama pisah, orang tua iya, ya? sebetulnya Oke. udah lama pisah kan dari 9 bulan, Terus SD, SMP di tempat keluarga mama. Keluarga mama sampai mama meninggal masih di situ. Jadi opung di situ masih ada, nenek di keluarga mama ya, orang tua mama. Setelah meninggal barulah pindah ke keluarga Bada sama bapak. Di situ pun bapak aku nggak tinggal sama kami, dia ke kota mencari kerja gitu kan Kak. Bukan karena di kampung kurang pekerjaan, jadi bapak kemarin tinggal di kota, kami anak-anak tinggal sama nenek lah berarti ya. Di kampung. Jadi sampai tamat SMP. Terus mau melanjut, kami tanya sama bapak, bagaimana Pak? Karena adik-adikku masih sekolah di bawah kan. Yang paling besar udah tamat SMP. Kata bapak, oke, kalian melanjut silakan. Tapi kalau seandainya putus di tengah jalan karena biaya, jangan salahkan bapak. Oh gitu. Gitu ya. Udah diwanti-wanti lah ya. Iya, aduh kayak mana gitu kan. Tapi puji Tuhan pas saya mau pas tamat SMP mau melanjut ke SMK, belum kepikiran sih kemana, SMA atau SMK. Kalau SMK jurusan apa belum kepikiran sama sekali. Dan setelah itu kebetulan ada bukan keluarga, sebetulnya nggak ada lagi kaitan sama sekali, tapi dia mau ada temannya di rumah ibu ini kan, orang tua. Jadi pas saya tinggal di situ sampai tamat SMK. Saya tinggal di situ sampai tamat SMK. Jadi di situ saya tinggal, saya juga udah dianggap seperti anak sendiri, bahkan hubungan kami sampai sekarang masih baik ya. Jadi Tuhan itu selalu memberikan orang-orang yang baik yang selalu orang baik di sekitar saya, walaupun kalau dibilang mama udah nggak ada, tapi selalu ada pengganti seorang ibu gitu. Baru pas merantau di sini tinggal sama orang lain lagi gitu, bukan keluarga, tapi mereka udah menganggap saya seperti anak sendiri, hubungan baik sampai sekarang juga. Jadi yang mau ku ceritakan juga, dimana walaupun kita ataupun merasa sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita selalu ada untuk kita, selalu ada yang menguatkan kita, selalu ada yang memberikan jalan, yang selalu ada orang yang di belakang kita lah, yang selalu mendorong kita, ini yang baik, ini lakukan yang baik gitu sih Kak. Ya begitu ya. Jadi kalau saya bisa rangkumkan ya kan, berarti dari kecil memang Kak Juita memang sudah nggak tinggal sama keluarga ya, dan selalu memang dengan orang lain ya kan, tinggal dengan orang lain. Tapi bukan karena contohnya kan karena jarak, karena ada hal di antara orang tua sana sini, bukan sama sekali. Bukan, itu ya karena emang keadaan aja gitu. Tapi di situ kan membuktikan bahwa apapun yang kita alami ya kan, apapun yang terjadi, bahwa memang Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan selalu menyediakan dan memberikan orang-orang yang selalu ada bersama kita untuk menopang kita ya kan, menemani kita, bahkan sampai sekarang. Iya, dan menjaga kita, dan bahkan menolong kita, membantu kita. Nah seperti itu. Jadi anak-anak muda semuanya, adik-adikku semuanya, jangan pernah khawatir gitu loh. Bagaimanapun kondisi kita, apapun latar belakang kehidupan kita, apapun keadaan kita saat ini gitu loh, jangan pernah khawatir bahwa tidak ada yang bisa membantu kita gitu. Mungkin kita sendirian, mungkin kita tidak ada keluarga yang bersama-sama dengan kita, tidak ada keluarga yang menolong kita. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan selalu ada buat kita, dan Tuhan akan memberikan memberikan orang-orang yang akan bisa membantu dan menolong kita gitu loh. Jadi jangan pernah khawatir. Yang paling utama kan sebenarnya kan kita berdoa ya kan, meminta kepada Tuhan. Nah seperti itu. Jadi jangan takut gitu loh. Karena Kak Juita juga sudah mengalami bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan Kak Juita sendirian. Nah jadi setelah kuliah di STT, Kak Juita tetap bekerja aja, tetap kuliah aja, atau ada juga usaha sampingan? Karena nih anak-anak kuliah sekarang kan banyak nih usaha sekarang kan, ada jualan online kan, banyak jualan online kan.
baik itu sepatu, baju, apa namanya, kosmetik gitu kan. Itu kan banyak nih sekarang lagi jualan online. Apakah Kak Juwita tetap kuliah aja atau sambil juga mencari nih apa yang bisa dilakukannya supaya punya penghasilan tambahan? Karena kan sekarang kan semuanya kreatif ya kan. Karena pengen punya penghasilan tambahan. Nah, kalau Kak Juwita sendiri gimana? Puji Tuhan, ada kerja nggak ada kerja selalu Tuhan sediakan. Selalu disediakan ya. Jadi kemarin juga sih sempat menganggur, lama menganggur, jadi fokus kuliah terus. Tapi karena tinggal di dalam Tuhan tadi, Tuhan selalu mencukupkan. Baik. Intinya nih dengar ya, tinggal di dalam Tuhan ya, harus melekat di dalam Tuhan. Oke. Harus tetap baik dalam apa namanya itu, uang kuliah, bahkan kebutuhan sehari-hari juga Tuhan sediakan. Walaupun kadang kita sering mengeluh untuk besok apa yang harus apa yang kami lakukan ataupun apa yang kami dapatkan, tapi Tuhan selalu memberikan gitu sih Kak. Kemarin terakhir ini sih sempat kerja, tapi sempat kerja ya. Sempat kerja, tapi kebetulan sama seperti yang Kakak bilang tadi kan, karena dengan keadaan seperti ini banyak yang dirumahkan. Dirumahkan. Jadi salah satunya aku saat ini. Terus puji Tuhan, dengan keadaan seperti ini Tuhan memberikan jalan dan membukakan jalan. Bahkan dengan sekarang ini saya bisa membantu kakak juga. Ada usaha-usaha Kak. Ada usaha juga ya. Iya, jadi setidaknya tidak berhenti untuk bekerja, sedang masih bisa, masih cukup lah semua gitu Kak. Masih Tuhan cukupkan ya. Jadi walaupun berhenti bekerja nih, bagi anak-anak muda juga semuanya yang di rumah, kalaupun mungkin ada beberapa di antara kalian yang juga mengalami hal yang sama ya kan, mengalami pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan untuk sementara karena kondisi yang seperti ini, tetap kreatif, jangan berhenti gitu loh, jangan putus asa, apalagi kalau sampai stres ya kan. Jangan gitu loh. Kenapa? Karena masih banyak yang bisa kita lakukan nih. Salah satu nih, seperti yang tadi Kak Juwita bilang, Kak Juwita ini menjalankan usaha Oriflame juga ya kan. Nah, karena saya juga salah satu pelanggannya gitu loh. Saya selalu beli sama dia gitu loh. Dapat diskon juga ya kan Kak? Kalau sama kakak enggak. Sama saya nggak dapat diskon ya kan. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi saya salah satu pelanggannya, pelanggan tetap loh. Jadi jadi apapun kondisi kita saat ini, jangan pernah putus asa. Tetap ada jalan keluar gitu. Jadi coba pada waktu kita mengalami hal yang seperti itu, kita koreksi diri kita dan kita lihat apa potensi kita gitu loh. Iya betul. Nah, apa potensi yang ada dalam diri kita. Nah, kalau saya ikutin Kak Juwita ini, kalau jualan kayaknya jago juga gitu loh. Ya kan, karena saya juga pernah lihat live streamingnya ya kan, jualan, waduh jago juga. Jadi justru di saat-saat seperti ini kita harus mengupgrade diri kita. Apa yang menjadi keahlian kita tekuni itu, dan kita tetap lakukan dengan konsisten gitu loh, pasti akan berhasil. Nah benar kan Kak Juwi? Konsisten, betul-betul Kak. Nah jadi itu kita belajar bahwa apapun kondisi yang kita alami, Tuhan tidak pernah biarkan kita sendirian, dan Tuhan selalu punya jalan untuk setiap permasalahan kita. Nah, jadi kita belajar di sini satu hal, adik-adikku semuanya, bahwa setiap permasalahan yang kita hadapi semua ada tujuannya dan pasti ada jalan keluarnya. Jadi tidak pernah Tuhan memberikan mengizinkan kita mengalami satu permasalahan tanpa Tuhan berikan jalan keluarnya. Nah, jadi itu. Jadi tetap intinya tidak pernah sendirian ya kan. Buktinya betul. Kak Juwita nggak pernah sendirian loh. Banyak teman-teman dan keluarga yang selalu bersama-sama dengan dia dan menopang dia, mendukung dia, memberi semangat ya kan, seperti itu. Nah, jadi untuk kedepannya kira-kira rencana Kak Juwita gimana ini? Apakah ada mau tetap mau menekuni kuliahnya untuk tetap selesai, atau masih mau ada rencana mau buka usaha yang lain, atau mau buat usaha yang lain seperti itu, atau tetap yang ini dulu ditekuni atau gimana? Pastilah Kak, yang pertama dulu ditekuni itu menyelesaikan kuliah. Tapi kalau emang dalam waktu dekat ataupun kedepannya nanti, kalau emang ada, sama seperti yang Kakak bilang tadi, ada usaha, ya diterima dan dilakukan dan difokuskan itu.
Tapi yang paling utama sih menyelesaikan kuliah ini Kak tahun depan. Jadi fokusnya dulu untuk sementara untuk menyelesaikan kuliah ya kan fokus. Seperti itu ya, karena kalau kita sebagai seorang mahasiswa nih fokus nih, jangan sampai nanti kuliahnya terbengkalai ya kan. Padahal kan kita kan tujuan utamanya kan kuliah nih, kita mencari uang atau membuat usaha atau pekerjaan untuk menopang uang kuliah kita, tapi jangan sampai kuliah kita terbengkalai karena sibuk untuk bekerja tadi ya kan. Tetap fokusnya itu karena itu tanggung jawab kita kepada orang tua ya kan. Betul. Nah seperti itu. Nah yang bagi adik-adik semua yang juga masih sekolah juga seperti itu. Jangan sampai sekolahnya terbengkalai karena hal-hal yang lain. Tetap kita sebagai pelajar atau mahasiswa, tanggung jawab kita yang paling utama adalah menyelesaikan studi kita, karena itu tanggung jawab kita kepada orang tua kita. Nah jadi kalaupun mungkin kita sambil bekerja, tetap pastikan kita selesai kuliahnya. Tetap sekolahnya bagus gitu loh. Jangan nanti kerjaan bagus tapi kuliahnya terbengkalai. Jadi dia harus sejalan. Nah, selain itu Kak Juita berarti tetap aktif juga dalam ini ya, dalam pelayanan apa segala macam gitu. Nah, boleh cerita sedikit Kak untuk pelayanan yang Kak Juita tekuni selama ini? Mungkin ada entah sekolah minggu, entah apa, boleh diceritain di sini supaya nanti kita juga bisa belajar sama-sama. Iya. Saya sekarang ini melayani di sekolah minggu, guru sekolah minggu ya. Sekolah minggu ya. Guru sekolah minggu di. Berarti suka sama anak-anak lah ya. Kan harus sabar nih menghadapi anak-anak ya kan. Iya betul. Karena kalau nggak sabar nggak bisa loh, nggak semua orang bisa sabar sama anak-anak. Di GBI ini. Di GBI. Sacrifice ya. Iya, jadi di situ mengajar sekolah minggu dan juga pelayanan bergabung di dalam persekutuan ini Amazing Ministry. Amazing Ministry ya, tetap ya. Nah jadi bagaimanapun situasi dan kondisi kita, apapun pekerjaan kita, apapun kuliah kita, tetap harus melayani ya. Tetap harus melayani karena itu yang paling utama. Harus seimbang dia antara kehidupan duniawi kita dengan kehidupan rohani kita. Karena itu tadi Tuhan adalah yang paling utama dan Tuhanlah yang akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mungkin kadang-kadang sewaktu-waktu kan kita kehilangan teman kita jauh dari keluarga kita diizinkan sendirian. Tapi yang satu pribadi yang tidak pernah akan meninggalkan kita dan yang akan selalu memahami kita dan mengenal kita lebih dari diri kita sendiri adalah Tuhan. Jadi tetap kita utamakan Tuhan supaya kita punya kekuatan menghadapi segala sesuatu yang akan kita hadapi ke depan. Setuju Kak Juita? Betul Kak, betul. Setuju. Nah jadi itu dan juga kalau di masa-masa sekarang kan mungkin anak-anak muda nih semuanya juga mungkin banyak juga yang mengalami kebosanannya. Karena kan di saat ini kan kita nggak boleh kemana-mana ya kan. Kalau dulu kan nggak boleh nongkrong. Iya nggak nongkrong, nggak boleh. Kuliah juga libur semua ya kan, sekolah juga libur ya kan, mau kemana-mana jumpa sama teman-teman. Iya, jumpa sama teman-teman juga terbatas, takut ya kan, mau keluar rumah juga kita parno ya kan, takut gitu. Nah semuanya kan pasti kan kita lakukan di rumah, kita lebih banyak waktu di rumah. Nah jadi kira-kira nih kalau Kak Juita kan karena banyak waktu di rumah, yang dilakukan apa aja nih di rumah? Boleh diceritakan? Mengupgrade diri atau mungkin apa yang dilakukan di rumah atau mungkin apa yang mau kita buat ya. Nah, kalau sekarang ini sih yang dilakukan di rumah masak-masak. Masak-masak ya kan. Belum. Kalau buka usaha masak-masak masih belum, tapi sama seperti yang kakak bilang tadi yang dari awal itu pekerjaan di rumah jualan, membantu kakak aja ya. Jualan, jadi mengupgrade diri juga ya kan. Bagaimana caranya kita menjual sesuatu yang orang lain sebenarnya tidak terlalu perlukan, tapi kita membuat orang lain itu jadinya merasa itu sesuatu yang harus mereka beli gitu kan. Perlu kreatif ya. Jadi itu seperti itu sih. Kalau jualan itu kan begitu kan. Orang sebenarnya tidak terlalu butuh, tapi kita membuat orang itu menjadi sangat membutuhkan yang kita jual ini. Nah seperti itu ya kan. Jadi sebenarnya harus mengupgrade diri kita. Makanya tadi saya bilang kan, apa yang menjadi potensi kita upgrade supaya apa? Supaya kita menjadi lebih kreatif dan akhirnya kita
walaupun kita tidak bekerja tapi kita menghasilkan lebih banyak dari sewaktu kita bekerja. Nah, betul, seperti betul. Amin, itu. amin, amin. Nah, jadi saya juga pernah dengar cerita ya dari seorang pedagang mie pangsit ya kan. Dia bilang gini, ada atau tidak ada yang beli gitu kan, dia tetap jualan. Laku atau tidak laku, hujan atau apapun segala macam, dia tetap jualan di situ gitu loh. Kenapa? Supaya orang tahu bahwa dia jualan di situ, dan itu harus dilakukan dengan tekun dan sampai akhirnya dia punya pelanggan banyak. Jadi di situ saya melihat bahwa memang kita kalau namanya berusaha itu, ya kan, mungkin hari ini lakunya 1 ya kan, atau mungkin nggak ada sama sekali, tapi kita tetap harus buka dan kita tetap harus ya lakukan bagian kita. Kenapa? Supaya orang tahu bahwa kita ada gitu loh. Kita akhirnya kita dikenal orang kan. Apa yang kita pasarkan, apa yang kita jual ini jadi dikenal orang. Sampai nanti jadi usaha kita itu jadi terkenal. Nah, seperti itu. Jadi memang butuh ketekunan dan konsistensi dalam menekuni satu bidang usaha gitu loh. Seperti itu. Jadi sebagai ini juga ya, sebagai motivasi juga. Iya. Nah, jadi kira-kira kalau dengan apa yang Kak Juwita lakukan sekarang, kira-kira seneng nggak gitu loh? Sesuatu yang memang disukai atau tidak gitu? Jualan Pastilah ini Kak, disukai. sangat disukai ya. Disukai. Nah, Jadi karena kita sukai, pertama-tama sih emang itu harus kita cintai apa yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita alami saat ini, harus kita cintai, biar dengan kita cintai itu apa yang kita lakukan nanti akan membawakan hasil. Jadi kita kerjakan itu baik, semua baik. jadi itu salah satunya, makanya tadi saya bilang di awal Kita bahwa cintai. harus dicintai ya pekerjaannya gitu loh. Apapun yang kita lakukan itu harus dari memang kita sukai gitu loh. Jadi pastikan diri kita itu melakukan sesuatu yang memang itu menjadi bagian kita gitu loh. Memang keahlian kita gitu loh. Jadi suatu kita melakukannya, kita melakukan dengan passion kalau saya bilang ya kan, dengan semangat gitu loh. Nah, tapi kalau kita nggak suka, ya pasti nanti kita lakukannya setengah-setengah hati dan hasilnya pun tidak memuaskan. Iya. Ya kan. Nah, jadi kalau sekarang kira-kira udah mulai banyak nggak pelanggannya Kak Juwita? Puji Tuhan udah banyak Kak. Udah banyak ya, puji Tuhan ya, haleluya ya. Kita doakan tetap semakin banyak ya pelanggannya dan semakin dikenal ya kan, dan semakin semangat Kak Juwita jualannya. Dan adik-adik semuanya, anak muda semuanya, jangan lupa ya, nanti boleh diintip-intip nih di FB-nya Kak Juwita ya kan. Jualan apa aja sih Kak Juwita? Boleh gitu, diminta nomor WA. Boleh diminta nanti nomor WA-nya. Jualan apa aja. Jadi sekalian promosi juga ini ya kan. Jadi nanti boleh diintip FB-nya ya kan, dan juga boleh dibeli ya barang-barang jualannya seperti itu. Jadi supaya saling memberkati juga. Nah, jadi kita juga mau tanya sama Kak Juwita nih. Menurut Kak Juwita, peranannya keluarga itu penting nggak bagi kehidupannya Kak Juwita? Sangat penting Kak, sangat penting. Sangat penting ya. Iya. Mungkin saat ini seperti yang saya bilang tadi kan, tinggal Bapak. Tapi puji Tuhan kami mempunyai Bapak yang sangat luar biasa, Bapak kandung ya, yang ada di Nias sana. Luar biasa. Dia juga seperti ibu dan juga Bapak bagi kami. Sama sekarang ini kan kami merantau, kami nggak tinggal sama dia. Tapi kalau teleponan, bagaimana kayak aku kan sekarang lagi kuliah. Bagaimana uang kuliahmu? Gitu terus. Tapi kita sebagai anak sih jangan sekali-sekali kita menyusahkan. Contohnya apa masalah yang sedang kita hadapi di sini di tanah rantau ini kan? Apa yang sedang kita alami? Jangan semua kita jangan semua kita kasih apa penderitaan apa masalah yang sedang kita alami itu sama bapak, sama orang tua kita, apalagi di kampung, apalagi nggak sama dengan kita, pasti tambah sedih atau pemikiran permasalahan mereka lebih banyak dari kita. Jadi puji Tuhan sampai sekarang ini kami mempunyai bapak itu kan selalu dia memberikan nasihat-nasihat yang baik. Bahkan dengan keadaan seperti ini kami cerita ini, Pak,
kayak aku udah nggak kerja lagi. Jadi gimana? Jadi peran keluarga itu, peran orang tua itu sangat penting di dalam hidup kita, dalam masa depan kita gitu sih Kak. Yang penting sangat penting peran orang tua itu. Walaupun mungkin saat ini kita nggak bisa kasih apa-apa sama orang tua kita, tapi kita berdoa biar Tuhan memberikan umur yang panjang kepada orang-orang tua kita dan bisa kita membahagiakan itu sih Kak. Sangat penting lah peran orang tua Kak. Amin. Jadi benar ya, kalau kita nggak bisa bantu, jangan nyusahin. Ya kan? Kalau nggak bisa bantu orang tua, jangan nyusahin orang tua. Ini penting nih bagi anak muda semuanya. Betul, Kak. Kalau kita belum bisa memberikan yang terbaik atau membahagiakan orang tua kita, setidaknya kita jangan menyusahkan mereka gitu loh. Jadi kalaupun kita belum bisa belum bisa bawa mereka jalan-jalan ya kan, setidaknya ke Yerusalem Kak. Jalan-jalan ke Yerusalem. Jalan-jalan ke Yerusalem, setidaknya jangan kita sampai menyusahkan orang tua kita gitu loh. Kita tetap memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan memang benar ya, apalagi kalau kita lagi jauh, tiba-tiba kita kasih kabar begini yang sedikit susah, mereka jadi susah pikirannya. Jadi mari kita sama-sama seperti tadi yang dibilang sama Kak Juwita, tetap kita memberikan yang terbaik bagi orang tua kita dan mendoakan, jangan lupa mendoakan yang terbaik bagi orang tua kita supaya kita boleh saatnya nanti kita boleh juga membahagiakan mereka. Nah seperti itu. Nah jadi selain itu kita juga pengen tahu dan tanya sama Kak Juwita, menurut Kak Juwita peranan Tuhan itu seberapa pentingnya dalam hidupnya Kak Juwita? Oke, peranan Tuhan itu sangat luar biasa ya teman-teman, sangat luar biasa juga, dimana sama seperti topik kita tadi hari ini, tidak pernah ditinggalkan. Iya, tidak pernah ditinggalkan Tuhan, tidak pernah Dia membiarkan kita sendirian. Jadi dimana Tuhan itu sangatlah penting, dimana sampai saat ini kita ada itu karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Buat anak-anak muda juga di luar sana, mungkin saat ini sedang dalam masalah ataupun banyak pergumulan yang sedang dihadapi. Mari kita selalu minta penyertaan Tuhan, mari selalu minta perlindungan Tuhan dalam hidup kita, biar setiap masalah apapun yang sedang kita hadapi kita bisa melewati, karena Tuhanlah yang paling penting di dalam hidup kita ini. Mari kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan kita. Amin. Nah itu salah satu ayat yang saya mau bagikan di malam hari ini yaitu di Mazmur 27 ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. Di Mazmur yang ke-27 ayat yang 10. Kita carikan dulu ayatnya ya. Oke Kak. Udah dapat Kak ayat 10. Ayat 10. Boleh dibaca deh. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Amin. Nah di sini dibilang bahwa sekalipun gitu loh, ayahku dan ibuku, orang yang paling dekat gitu loh, orang yang paling sebenarnya kan yang paling kita pikirkan, yang tidak akan pernah bisa meninggalkan kita, sekalipun itu meninggalkan kita, tapi Tuhan bilang Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan tetap menyambut kita gitu loh. Jadi Tuhan itu seperti tadi dibilang sama Kak Juwita adalah hal yang paling utama dan yang paling penting dalam hidup kita. Karena sekalipun mungkin kan sahabat kita, teman-teman kita, keluarga kita, atau mungkin yang paling dekat dengan kita meninggalkan kita gitu loh, pasangan kita meninggalkan kita, tapi yang namanya Tuhan tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. Amin. Jadi mari kita sama-sama juga sebagai anak-anak Tuhan ya kan, kita juga tidak pernah meninggalkan Tuhan. Mari kita buat Tuhan itu sebagai yang paling utama dan yang paling penting dalam hidup kita. Tetapkan dalam hati kita bahwa mengikut Tuhan itu adalah harga mati ya kan. Mengikut Tuhan itu harga mati. Tidak Betul, boleh digantikan dengan apapun. Jangan pernah kita menggadaikan dan menjual Tuhan kita demi apapun.
Nah ini saya mau tekankan kepada anak-anak muda semuanya, saya ingatkan kepada anak-anak muda semuanya, bagi adik-adikku semuanya, mari kita membuat Tuhan itu sebagai prioritas yang paling utama, yang paling berharga, yang paling mahal dalam hidup kita. Sehingga kita tidak pernah sekalipun menjual Tuhan kita untuk hal apapun juga. Kesusahan apapun yang kita alami gitu kan, penderitaan apapun yang kita alami, apapun yang ditawarkan kepada kita, mari kita tetap memilih bahwa kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah begitu baik dan sudah begitu luar biasa mengasihi kita. Iya, Kak, dan sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik yang Dia miliki gitu loh. Bahkan satu-satunya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Dia berikan bagi kita karena Dia begitu mengasihi kita, supaya kita ditebus dari segala kesalahan kita, supaya kita bisa punya hubungan kembali dengan Bapa. Jadi mari kita anak-anak muda semuanya, kita juga belajar untuk setia kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, dan tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Supaya apa? Supaya kita sanggup untuk menghadapi segala sesuatu yang akan kita jalani di depan sana gitu loh. Jadi tetap kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan ya Kak Juita. Mari kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan juga mengandalkan Tuhan, dan juga cari orang-orang, teman-teman yang punya kualitas iman yang juga memang sama dengan kita atau mungkin lebih dari kita, supaya ada orang-orang yang selalu menasehati kita kalau kita berbuat salah, atau ada orang-orang yang akan menghibur kita, menguatkan kita. Iya, mengingatkan kita, dan juga menopang kita, atau mungkin juga membangkitkan semangat kita ketika kita mulai lemah lesu gitu loh. Betul. Nah jadi hindari pergaulan dengan orang-orang yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, apalagi menarik kita mundur dari Tuhan gitu loh. Jadi perhatikan dengan siapa kita bergaul dan dengan siapa kita berteman. Kalau itu sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan, hindari, tinggalkan, benar gitu loh. Kita harus punya keputusan yang kuat di sini gitu loh, tinggalkan, ya kan? Kenapa? Karena itu bisa membuat kita juga nanti mundur dari Tuhan gitu loh. Jadi makanya ayat firman Tuhan bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebaik apapun kita, kalau pergaulan kita buruk, kita sewaktu-waktu akan terjerat dan terikut dengan mereka, akan jatuh gitu. Jadi jangan mencobai diri kita. Nah jadi di sini kita tadi sudah belajar bahwa sekalipun ya kan Kak Juita dari Niasana sendirian, ya kan ke Medan sendirian, dan juga tidak punya keluarga awalnya di sini, tapi Tuhan memegang janjinya bahwa Tuhan tetap menyertai dan menemani Kak Juita, selalu memberikan keluarga yang baik, selalu memberikan keluarga yang baik, orang-orang yang di sekitar yang menganggap yang kita anggap seperti keluarga sendiri, dan dijadikan seperti anak sendiri. Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan tidak mengingkari janjinya. Kalau itu Tuhan lakukan buat Kak Juita, pasti Tuhan juga lakukan buat adik-adikku semuanya, buat anak-anak muda semuanya. Jadi ini bukan hanya janji dan firman Tuhan itu bukannya berlaku kepada 1, 2 atau 3 orang, tapi bagi kita semuanya, yang mau dan yang mau berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita mengenal Tuhan dengan lebih lagi, mengenal jalan-jalan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dan membangun hubungan dengan orang-orang benar dan orang-orang yang hidupnya bersama-sama dalam Tuhan, supaya kita juga boleh tetap setia dan tetap mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ini pesan kita bagi anak-anak muda semuanya, dan mungkin Kak Juita ada pesan bagi anak-anak muda semuanya, atau mungkin memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka juga tetap kuat di dalam Tuhan. Oke, buat anak-anak muda yang mengikuti live streaming kami, yang mau saya bagikan itu, Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang besar. Dia selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Mungkin kita sering berkata kami tidak mampu, sama siapa, apa yang harus kami lakukan, kami tinggal sama siapa, sama seperti aku pertama ke Medan ini. Tapi Tuhan selalu menyediakan. Mungkin kita nggak pernah pikirkan, bahkan nggak pernah kita lihat, tapi Tuhan selalu menyediakan. Semua indah
yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita sama-sama tetap berpegang, tetap bersandar kepada Tuhan. Amin.